Let my heart not forget. Let my heart return again to the wonder of a king, to the nearness of a friend. Beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Take me back to all things new, holy, passionate pursuit. Once again I'm making room, anything to get to you. Oh, beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Your name is power. Hanya nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama Yesus. Oh, the name of Jesus. How powerful, how precious is your name, God. Oh, there's just something about the name. It's like nothing I can explain. There's just something about the name Jesus. Oh, Jesus. There's just something about the name. It's like nothing I can explain. There's just something about
keluarga kerajaan Allah, kita bersyukur kita bisa berjumpa lagi saat ini. Ini pasti kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kita. Tema pembahasan kita saat ini adalah biji sesawi yang terambil dalam Markus 4 ayat yang ke-30 sampai yang ke-32. Sebelum lebih panjang, kita akan sama-sama mendengarkan dahulu firman Tuhan ini. Katanya lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada semua jenis benih yang ada di muka bumi ini. Tetapi apabila ia ditaburkan, perhatikan, harus ditabur. Ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Nah, firman Tuhan di sini diajarkan bahwa mengumpamakan, Tuhan mengajarkan kerajaan Allah. Jadi kita tahu semuanya bahwa pada awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tuh memberikan kepada kita berkuasa. Tapi seperti kita tahu semua, ketika manusia jatuh dalam dosa, iblis mengambil alih kekuasaan itu. Tapi syukur kepada Allah, karena ketika Yesus mati, kemudian bangkit dan naik ke surga, Roh Kudus diam dalam kita. Firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat yang ke-13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi firman Tuhan tadi dikatakan dengan perumpamaan apakah? Dengan seumpama biji sesawi. Sekarang posisi kita telah berpindah dari kegelapan menjadi kerajaan Allah sebagai anaknya. Nah, sejak saat itu juga seumpama kita menjadi kecil, kita memulai lagi hal yang baru lagi. Nah, yang pertama pelajaran yang kita belajar hari ini adalah memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di muka bumi ini. Kalau dibuat lebih mudahnya, ketika kita percaya Tuhan, seperti kita kembali ke titik nol. Kita punya aja pekerja di gereja di salah satu cabang kami. Sebelum dia percaya Tuhan, dari seorang pengusaha yang sangat sukses, tapi usahanya tidak benar. Di mana dia memperbaiki handphone dan dengan kecanggihannya, kepintarannya, handphone yang bekas ini dia rubah, dia simsalabim menjadi handphone yang baru, dan kemudian dia kasih segel lagi, dia jual menjadi dengan harga handphone baru. Wah, dia sangat kaya lah. Tapi kemudian dia percaya Tuhan. Pada waktu dia percaya Tuhan, Tuhan tuh mau ketika kita memulai percaya, semua fondasi yang salah yang sebelumnya itu diperbaiki, dibetulkan, sehingga ketika kita membangun, bangunan kita tuh kuat dan kokoh, nggak miring. Ada salah satu gedung di Jakarta ini, karena fondasinya miring, sehingga akhirnya tidak bisa dipakai dengan maksimal. Karena apa? Karena memang dasarnya sudah miring. Jadi kembali lagi ke titik nol. Makanya firman Tuhan berkata biji itu yang paling kecil. Dan apakah yang terjadi sama pekerja yang tadi saya ceritakan? Dia bangkrut. Sama sekali bangkrut. Tadinya dia berpikir katanya percaya Tuhan tuh diberkati, tapi kok kenyataannya seperti ini. Tapi dia bersama istri sepakat bersama-sama memulai usaha yang baru bersama istri. Saat ini pun dia kembali diberkati oleh Tuhan, tapi dengan jalan yang berbeda karena fondasinya udah dibetulkan. Nah, ini bicara yang paling kecil karena Tuhan memang mau kita kembali ke titik nol, memulai dari awal tapi dengan jalan dan tuntunan yang benar daripada Tuhan. Dan apakah yang terjadi ketika kita memulai semuanya itu seperti Rasul Paulus. Dalam perjalanannya dia ke Damsyik, kita tahu firman Tuhan berkata, Tuhan datang kepada dia dan kemudian dia buta. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Apa sih maksudnya? Tiap orang itu pasti punya titik kebanggaannya masing-masing. Dan di setiap zaman kehidupan manusia itu pasti ada hal-hal yang kebanggaannya pada zaman tersebut. Kalau zamannya Rasul Paulus pada waktu itu,
Kebanggaannya apa? Dia bilang, aku ini disunat pada hari ke-8. Aku orang Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang kegiatanku, aku penganiaya jemaat. Dia berkata dengan penuh kebanggaannya. Oke, katakanlah sekarang, pebisnis yang terkenal, sangat kaya raya, pejabat yang ternama, apapun juga yang bisa dibanggakan oleh manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi firman Tuhan berkata, ketika kita percaya Tuhan, fondasi kita dibentulkan lagi, kita kembali ke titik nol, sehingga kebanggaan kita masa lalu itu menjadi sampah, kata Rasul Paulus. Dia kembali bersama Tuhan. Jadi biji sesawi benih itu apa sih? Kita tinggalkan kebanggaan masa lalu kita yang menjadi istilahnya kebanggaan kita. Tapi Tuhan mau ketika kita kembali ke dalam kerajaan anaknya, kita memulai bersama dia. Tidak ada bangga manusia lagi, tapi kembali ke titik nol bersama Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang memiliki segala-galanya, yang jauh lebih besar dari semua penderitaan kami. Makanya kalau mungkin Bapak, Ibu atau saudara-saudara yang mendengar sharing saya saat ini, kita berkata, Bu, tapi kita nih masih di dunia, nginjak bumi, kita perlu duit, kita perlu nama, gak ada salahnya dong kita menjadi terkenal. It's okay. Tapi bukan itu fokus kita. Karena Rasul Paulus berkata, itu semua adalah hal yang sia-sia. Kemuliaan yang kita akan dapat nanti jauh lebih besar nilainya. Dan yang kedua, kita akan belajar. Firman Tuhan dikatakan, tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar. Yang artinya kita harus menyatu dengan tanah. Kalau benih itu harus menyatu dengan tanah dan kemudian mati. Baru kemudian dia mencari akar-akarnya. Baru kemudian naik dan bertumbuh menjadi besar. Hidup kita pun juga harus menyatu dengan tanah dan jadi berkat. Di sini dikatakan ditaburkan dan ia tumbuh dan menjadi lebih besar. Bahkan firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati. Jadi harus jatuh ke tanah. Kita hidup di muka bumi ini dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan berbagai macam karakter, keberadaan mereka, budaya mereka. Dan di situ dikatakan kita harus mati dengan tabiat-tabiat manusia lama kita, kebanggaan-kebanggaan kita. Kami juga baru saja ngalamin suatu kejadian Bapak Ibu, di mana yang benar-benar memancing emosi gitu ya. Wah, sepertinya darah itu sepertinya udah di ubun-ubun gitu, seperti di kepala. Tapi kita mengingat lagi bahwa biji itu harus jatuh ke tanah. Ada komunitas yang bisa bikin kita marah, yang memancing emosi kita. Tapi harus mati, di situ dikatakan. Dan kita juga perlu tahu biji sesawi itu cuma 1 mm. Tapi kalau dia jatuh ke tanah, dia mati. Ternyata dia akan bermultiplikasi menjadi pohon yang besar. Jangan bayangkan ini sayur sawi seperti di Indonesia, tapi ini merupakan tumbuhan keras yang besar. Bahkan saya mencuplik satu perkataan seperti ini. Dalam dunia pertanian, dengan segenggam benih saja, kami akan sanggup memberi makan dunia. Ayo setiap kita warga kerajaan Allah, relakan diri kita kembali ke titik nol. Dibuang semua kebanggaan kita dan kita berbaur dengan tanah, orang di sekitar kita. Dan kita matikan segala kesombongan, karakter-karakter lama kita. Dan kita akan melihat cara Tuhan membuat kita bermultiplikasi seperti biji ini menjadi pohon yang besar. Dan yang terakhir firman Tuhan berkata, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Pertanyaan saya sebelum saya tutup, apakah dengan bersarangnya begitu banyak burung pada pohon sesawi ini menjadi pohonnya menjadi mati? Atau pohonnya menjadi kurang subur? Ataukah cabang-cabangnya menjadi rontok? Tidak. Perlu kita tahu, justru dengan bersarangnya pohon-pohon ini kita tetap kokoh, kita jadi berkat bagi banyak orang. Jadi ketika kita jadi berkat bagi banyak orang, itu gak akan mengurangi kekuatan kita, gak akan mengurangi kesuburan kita, gak akan mengurangi apa yang ada pada kita. Ayo mari kita semua, biar hidup kita menjadi benih. Mati buat diri sendiri, mati buat segala kebanggaan masa lalu. Berada di dalam tanah, lingkungan dunia ini, dan apa yang terjadi, kita bertumbuh, kita dewasa, kita menjadi berkat, kita menjadi naungan.
hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih ada saat ini. Terus Roh Kudus yang di dalam kami berbicara buat setiap kami setiap saat. Mungkin ketika kami dalam komunitas kami, keberadaan kami bisa marah, bisa sedih, kami bisa saja kecewa, tapi biarlah diri kami mati. Karena kemuliaan besar yang sudah Kau berikan itu bukan hanya nanti ketika kami mati, tapi di muka bumi ini pun kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Menjadi tempat bersarang bagi burung-burung, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu saat ini. Kami mau diubahkan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari mati bagi diri sendiri. Dan biarlah hidup kita menjadi tempat bersarang bagi burung-burung. Tuhan Yesus memberkati.